Hai, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Ulil Fahrudin. Di channel kesayangan kamu semua, Sejarah Kok Gitu? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Pajang. Simak terus video ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah kok Kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Nah, di video kali ini kita akan sekilas membahas cerita singkat mengenai berdirinya Kesultanan Pajang. Nah, kalau membahas mengenai Kesultanan Pajang, nggak lepas dari tokoh atau sosok yang bernama Jaka Tingkir. Pasti kamu semua udah tahu kan? Jaka Tingkir atau dikenal dengan Mas Karebet yang nantinya akan mendirikan Kesultanan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Nah, titik awal berdirinya Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir berasal dari desa bernama Desa Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di daerah Pajang. Sultanan Pajang mempunyai beberapa daerah kekuasaan seperti daerah Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Rawoto, Kalinyamat, dan Jipang. Asal mula dari Pajang itu sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang, yakni Jaka Tingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Penangsang telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalinyamat. Dengan tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Dan Arya Penangsang berhasil pula dibunuh oleh Jaka Tingkir. Kemudian, Jaka Tingkir naik tahta setelah menyingkirkan Arya Penangsang. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Karena waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan di Demak. Dan Jaka Tingkir memberikan gelar pada dirinya sendiri sebagai Sultan Hadiwijaya. Oke, kita lanjut membahas mengenai perkembangan Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang di puncak masa keemasannya dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Ia memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai ke Madiun. Setelah itu, secara berturut-turut ia bisa menaklukkan daerah lain, antara lain tahun 1554, ia berhasil menaklukkan daerah Blora, dan tahun 1577, ia berhasil menaklukkan Kediri. Selain memperluas daerahnya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan dengan lancar. Dalam aspek sosial budaya dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan pesat. Tahun 1581, ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Oke, sekarang kita bahas mengenai masa akhir Kesultanan Pajang. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Jadi persaingan antara putra dan menantunya yaitu Pangeran Benowo dan Arya Pangiri. Arya Pangiri akhirnya berhasil naik tahta pada tahun 1583 Masehi. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan pada masa pemerintahan Arya Pangiri. Hal ini yang membuat Pangeran Benowo yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Tahun 1586, Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya. Dia adalah anak angkat dari Jaka Tingkir. Dan mereka berdua berencana untuk menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582, Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun, Pangeran Benowo tetap menanggapinya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan dari Arya Pangiri. Kita juga akan bahas mengenai raja-raja setelah Hadiwijaya. Sepeninggal Hadiwijaya, Pajang digantikan oleh Arya Pangiri. Setelah Arya Pangiri, digantikan oleh Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo ini kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benowo berakhir tahun 1587 Masehi. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Danang Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Peninggal Pangeran Benowo, Pajang diperintah oleh Gagak Bening. Gagak Bening ini adalah seorang pangeran dari Mataram. Dalam pemerintahannya, Gagak Bening banyak melakukan perombakan dan perluasan istana. Setelah Gagak Bening wafat tahun 1591, dia digantikan oleh Pangeran Benowo kedua, cucu Sultan Adiwijaya. Dan pada saat Pangeran Benowo II ini memerintah Pajang, dia masih muda dan dia dikenal sebagai Pangeran Benowo yang kedua. Di masa pemerintahannya, Pajang tidak banyak mengalami kesulitan. Dan di tahun 1617 sampai 1618, Pajang mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melepaskan diri dari Mataram. Maka Pajang kemudian menyerang Mataram. Penyerangan tersebut justru menjadi sebab kehancuran dari Kesultanan Pajang. Nah, kalau kamu penasaran apa-apa aja sih peninggalan dari Kesultanan Pajang, di daerah Lawean Solo berdiri sebuah masjid yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Masjid Lawean Solo atau Masjidnya Jaka Tingkir. Bangun sekitar tahun 1546 oleh Jaka Tingkir di Kerajaan Pajang. Masjid ini berada di Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Di sampingnya terdapat makam-makam kerabat kesultanan, yaitu makam Ki Ageng Henis yang merupakan penasihat spiritual Kerajaan Pajang. Di masjid ini dibangun pula dengan unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk, serambi kanan, dan serambi kiri. Peninggalan lain dari Kesultanan Pajang adalah Kompleks Makam Kesultanan Pajang. Kompleks makam ini adalah Kompleks Makam Jaka Tingkir, dan dinamakan sebagai makam Butuh yang ditandai dengan bangunan masjid. Masjid Butuh ini dulunya adalah langgar atau musola yang didirikan oleh Ki Ageng Butuh cikal bakal keberadaan Dusun Butuh. Nah, ada beberapa keterangan kompleks makam di sini. Di dalamnya terdapat beberapa makam orang-orang penting masa Pajang. Sebut saja Kebo Kenanga, kemudian Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Pangeran Benowo, Ratu Ayu, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah Kesultanan Pajang. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.